Episode 56. Terkejut. Mentari pagi menyinari celah jendela kamar sebuah hotel. Lindsay terbangun dari tidurnya karena merasakan sebuah cahaya hangat menyinari wajahnya. Wanita itu mengerjapkan matanya dan seketika dia terbangun. Lindsay memegang kepalanya yang terasa sedikit pusing. Dia menoleh ke samping di mana tempat itu ditempati oleh Kenzo semalam. Kosong. Lindsay meraba tempat itu. Lalu tiba-tiba dia seketika duduk dan terkejut. Kenzo tidak ada. Apakah tadi malam semua itu hanya ilusi? Lindsay membuka selimutnya dan ternyata dia tidak memakai sehelai benang pun. Wanita itu tersenyum. Ternyata dia tidak sedang bermimpi. Lindsay bangkit dari tidurnya, membungkus tubuhnya dengan selimut. Dia berjalan menuju kamar mandi dan membersihkan diri. Wanita itu menyalakan shower dan mengatur airnya agar sedikit hangat. Setelah beberapa saat, dia selesai membersihkan diri dan mengambil bathrobe lalu memakainya. Lindsay keluar dari dalam kamar mandi. Matanya tertuju pada sebuah bungkusan kotak berwarna biru tua dengan pita hitam di atasnya yang terletak di atas ranjang. Wanita itu perlahan mendekati ranjang dan mengambil kotak itu. Matanya berbinar saat membuka dan melihat sebuah gaun berwarna abu-abu cantik, dan di dalamnya terselip sebuah surat. Setelah kamu membuka kado ini, pasti langsung tersenyum. Ada sebuah gaun untuk wanita hamil. Setelah mandi, pakailah gaun itu dan keluar menuju lantai 2 hotel ini. Lindsay tersenyum saat dia membaca not tersebut. Kemudian wanita itu mengambil gaun khusus untuknya dan menempelkan lekat pada tubuhnya. Untuk apa Kenzo melakukan ini? Sebaiknya aku segera memakai gaunnya. Pasti dia sedang menungguku di lantai 2. Gumam Lindsay tersenyum. Kemudian dia segera memakai gaun itu dan ternyata sangat pas sekali di badannya. Lindsay berputar ke kiri dan ke kanan, memperhatikan penampilannya yang terlihat sangat cantik itu di depan cermin. Gaunnya cantik sekali, ucap Lindsay memandang dirinya di cermin. Lalu kemudian dia berjalan menuju pintu dan keluar dari dalam kamar. Lindsay masuk ke dalam lift dan memencet tombol angka 2. Dengan hati yang berdebar-debar, Lindsay menggosok tangannya yang terlihat berkeringat. Sedangkan sebelumnya, Kenzo pergi ke sebuah apartemen. Waktu menunjukkan pukul 5 pagi. Dia pun memencet bel. Kenzo menekan bel berkali-kali sampai akhirnya pintu itu terbuka. Terlihat seorang gadis muda dengan pakaian tidurnya membuka pintu. Kenzo menatap ke arah dalam apartemen seperti sedang mencari seseorang. Maaf tuan, siapa Anda dan sedang mencari siapa? Tanya wanita itu. Aku mau bertemu dengan Tuan Kevin dan Dona Mira. Apa mereka sudah bangun? Tanya Kenzo. Tuan Kevin sudah bangun, tapi Nona Mira baru saja tertidur sehabis memberi ASI pada Tuan Muda King. Masuklah Tuan, nanti akan saya panggilkan, ucap Nana, babysitter King. Kenzo pun masuk ke dalam apartemen itu dan duduk di sofa. Oh ya, Tuan namanya siapa? Nanti kalau Tuan Kevin bertanya aku bisa jawab, tanya Nana. Bilang saja Kenzo sang asisten datang, jawab Kenzo. Nana mengangguk. Kemudian dia pergi ke lantai atas menuju ke kamar majikannya. Nana mengetuk pintu. Kevin membuka pintu itu sambil menggendong putranya King yang baru saja terlelap. Ada apa Nana? Tanya Kevin. Ada tamu untuk Anda Tuan Kevin. Namanya Kenzo sang asisten, ucap Nana sedikit mengingat nama dari tamunya. Kenzo? Untuk apa pagi buta seperti ini dia datang kemari? Gumam Kevin. Kemudian papa muda itu memberikan King pada Nana untuk ditidurkan di bed boxnya. Kevin berjalan menuruni tangga dan melihat seorang pria yang sudah lama bekerja dengannya itu. Kenzo berdiri menyambut kedatangan atasannya itu. Ada perlu apa Kenzo?
Apa ada sebuah pekerjaan penting hingga kamu sampai pergi ke sini pagi buta seperti ini? Tanya Kevin. Kenzo terlihat sangat gugup. Dia ingin mengatakan yang sebenarnya pada Kevin, bahwa dialah yang selama ini sudah mengeluarkan Lindsay dari penjara. Sebenarnya ada sesuatu yang ingin kukatakan padamu, Tuan Kevin, ucap Kenzo. Kevin duduk di sofa single. Dia menatap wajah Kenzo yang terlihat gugup itu. Ada apa? Tanya Kevin dengan tatapan tajam. Kenzo tampak menarik nafas dalam-dalam. Kemudian dia mulai menata hatinya dan apa yang akan dihadapi setelah mengatakan yang sebenarnya pada Kevin. Aku akan menikahi Lindsay karena aku mencintainya, dan juga anak yang dikandung Lindsay adalah calon anakku, ucap Kenzo. Kevin masih terdiam. Apakah kamu akan memecatku, Tuan? Tanya Kenzo karena tidak mendapatkan balasan apa-apa dari Kevin. Kevin menghela nafas. Aku sudah tahu, jawab Kevin. Kenzo mengerutkan dahanya mendengar jawaban dari Kevin. Apa maksudmu, Tuan Kevin? Tanya Kenzo penasaran. Apakah kamu sudah tahu bahwa anak yang dikandung Lindsay adalah anakku? Atau perihal bahwa aku telah menyembunyikan Lindsay selama ini? Lanjutnya, ya, aku sudah tahu semuanya, bahwa kamu telah menyembunyikan tahanan itu dan juga anak yang dikandungnya, jawab Kevin tajam. Kenzo sedikit tercengang. Jadi, bolehkah aku menikah dengan Lindsay dan kami bisa hidup bersama? Tanya Kenzo. Tidak boleh, seru sebuah suara dari lantai atas. Sayang, kamu sudah bangun? Tanya Kevin yang melihat Mira sudah menuruni tangga itu. Kenzo, aku tanya padamu, apakah kamu serius dengan Lindsay? Tanya Mira menatap tajam mata Kenzo. Pria itu menatap wanita yang pernah ada di hatinya itu. Dia pun tersenyum melihat Mira yang sudah bahagia dengan Kevin dan juga Baby King sebagai pelengkap keluarga mereka. Kali ini sudah saatnya Kenzo juga merasakan bahagia bersama orang yang ada di hatinya sekarang. Tentu saja aku serius dan aku sangat mencintai Lindsay, jawab Kenzo tegas, membuat Kevin dan Mira tersenyum tipis. Sebenarnya selama ini Kevin sudah tahu semuanya. Dia melakukan penyelidikan tentang Kenzo dan Lindsay, dan sempat Kevin akan melaporkan Kenzo karena hanya orang itu yang selama ini dicurigai. Tapi Mira melarangnya. Istri Kevin itu malah mencabut semua tuntutan dan laporan untuk Lindsay. Bahkan Mira sudah meminta izin ayah Stuart dan mendapatkan persetujuan. Kembalinya ke hotel di mana Lindsay sudah sampai di lantai 2 dan langsung keluar dari dalam lift. Lantai 2 itu adalah sebuah ballroom yang biasa untuk disewa dalam rangkaian acara pernikahan atau perayaan pesta-pesta perusahaan. Mata Lindsay membulat sempurna ketika melihat banyaknya taburan bunga mawar pink yang indah. Di ujung sana ada seorang pria yang sudah menunggunya dengan membawa sebuket bunga mawar pink cantik, posisi membelakanginya. Tiba-tiba tangan Lindsay disentuh seseorang dan dibimbing untuk berjalan ke arah pria itu. Mira, gumam Lindsay saat melihat Mira yang berjalan lebih dulu darinya sambil menarik tangan Lindsay lembut. Mira menoleh dan tersenyum. Dia membawa Lindsay pada pria itu. Lindsay menjadi sangat bingung. Kenapa jadi seperti ini? Pria itu membalikkan badan dan menyerahkan sebuket bunga pada Mira. Kevin? Lindsay begitu terkejut ketika melihat pria yang ada di depannya itu adalah Kevin. Jantung Lindsay berdebar kencang. Jujur dia masih takut dengan suami dari Mira itu. Mira mengambil buket bunga itu dari tangan suaminya dan menyerahkan pada Lindsay. Bawa bunga ini ke ruangan itu, ucap Mira tersenyum, menunjuk sebuah pintu ruangan yang ada di ballroom itu. Lindsay sedikit bergetar mengambil bunga dari Mira. Ya Tuhan, apa ini rencana Kenzo? Apakah dia mau menjebakku lagi? Batin Kevin. Bersambung.